Top FM. More music variety. Top. Satu Indonesia. Ya, baik temannya di manapun Anda berada, saat ini masih bersama kami di podcast Top FM untuk siaran radio untuk malam hari ini. Ya, di mana untuk saat ini juga masih bersama Pak Muhroji, Sarjana Ekonomi, Master Management. Beliau adalah Kaprodi Manajemen Universitas Peradaban Bumiayu, dan Pak Dr. Kasdar Al-Ade Saputra, praktisi ekonomi lah untuk saya. Kalau saya lebih cenderungnya ke praktisi ekonom gitu ya, pakar ekonom gitu ya untuk malam hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk malam hari ini. Ya, Pak Muhroji. Ya, kemudian dunia persaingan tentunya di manajemen ini sangat luar biasa. Seperti apa Pak untuk menyikapi ataupun untuk menarik daya gedor, daya tarik mahasiswa ke Universitas Peradaban? Tentunya kita lihat peluang yang ada di sekitar kita, permintaan dari masyarakat seperti apa, kita harus menangkap itu, gitu. Dan kita membentuk mahasiswa supaya bisa bisa bersaing dengan yang lainnya, ya. Tentunya di kita juga membekali mereka dengan kemampuan baik soft skill atau yang lainnya, ya, sehingga mereka bisa bersaing. Nah, sambil contoh aja, di kita juga mahasiswa banyak yang sudah berwirausaha sambil kuliah. Ada beberapa yang sudah mulai belajar, ada yang sudah mulai jalan dan lain sebagainya, sehingga apa yang didapatkan di kampus bisa diaplikasikan di masyarakat, kegiatan sehari-hari atau di dunia bisnis itu. Ambil contoh aja, untuk ada yang mahasiswa kami yang semester 4 ini, dia udah mempunyai distro, sudah mempunyai rumah bibit, sudah mempunyai usaha-usaha yang lainnya gitu. Jadi kita menempa mereka untuk siap pakai dan siap di lapangan dengan apa yang mereka pelajari di kampus gitu. Ya, kemudian Pak Kasdar selaku praktisi ekonom, ini melihat manajemen atau prospek manajemen di prodi manajemen di Universitas Peradaban sendiri, kualitasnya seperti apa, Pak? Kalau dilihat dari kualitas, saya kira lulusan perguruan tinggi manapun sama. Cuman kalau bicara tentang prospek, karena bicara kesuksesan pasca kuliah itu. Kalau saya melihat kata kunci keywordnya adalah di sukses. Sukses itu apa? Sukses itu adalah proses, gitulah. Oleh karena itu yang terpenting adalah manajemen di prodi. Di prodi adalah bagaimana manajemen proses yang kita lakukan. Seperti yang disampaikan Pak Kaprodi tadi, bahwa kita tidak hanya berbasis pada teori kuliah, tetapi bagaimana mengajak mahasiswa ini nanti setelah kuliah itu sudah siap pakai. Artinya sudah by proses, punya pengalaman, dia ketika kuliah dia bisa langsung terjun praktek. Gitu. Artinya dia sedang kuliah tapi sudah terjun dalam dunia usaha. Karena bicara kesuksesan adalah bicara proses, bukan bicara hasil. Nah, inilah yang sebenarnya manajemen yang kita kembangkan di prodi manajemen itu adalah bagaimana proses itu kita lakukan. Karena nanti hasil yang akan terasa oleh lulusan kita adalah setelah lulus itu. Apakah mereka mampu bersaing dengan lulusan perguruan tinggi lain atau tidak? Kewajiban kita adalah menyiapkan kekuatan daya saing itu. Kewajiban kita adalah menumbuhkan daya ungkit lulusan kita untuk bisa bersaing dengan lulusan perguruan tinggi yang lain. Karena hampir semua universitas memiliki prodi manajemen, tetapi memiliki karakter yang berbeda-beda. Ibaratnya kalau gorengan ini dimasaknya beda-beda gitu ya, Pak. Resepnya gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalau jurusan manajemen yang ada di Jakarta, yang akan kegambar adalah bagaimana dia akan bersaing dengan dunia yang sudah sangat ketat sekali. Justru kalau di daerah kita lihat peluangnya apa. Kalau ini kan bicara manajemen, bicara ekonomi, karena ini di bawah unit pengelola program Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Artinya kita melihat peluang di sini, jangan dulu lihat keluar. Nah, kalau memang kebutuhan di sini adalah pengembangan UMKM, prodi manajemen harus menderek prodi manajemen. Ini manajemen adalah bagaimana menyiapkan sumber daya pengembangan UMKM itu.
lulusan kita bisa menjadi motor penggerak tumbuhnya UMKM di Brebes Selatan. Ini yang sebenarnya sedang dilakukan dan harus dilakukan oleh prodi manajemen secara khusus dan umumnya dalam konteks keuniversitasan dan Universitas Pradon menderek prodi manajemen ini mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Brebes Selatan ini karena potensinya luar biasa. Jadi memang jangan melihat ke depan, keluar dulu gitu ya Pak? Jangan jauh-jauh dulu karena bicara tentang kehadiran Universitas Peradaban itu tidak bicara yang jauh dulu. Memang untuk sekitar dulu gitu ya? Universitas Peradaban ini kan didirikan untuk menjadi penopang, mendorong, menggerakkan masyarakat wilayah Brebes Selatan ini menjadi sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saya melihat dengan ke depan wilayah Brebes Selatan ini harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Kabupaten Brebes. Bisa nggak kita menjadi tumbuh pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah ini dengan kompetitif? Bisa nggak kita menyusul kakak tetangga kita misalnya Purwokerto? Itu, saya kira bisa. Dan peradaban ini, prodi manajemen ini menjadi kata kuncinya menyiapkan sumber daya itu. Agar mahasiswa itu berproses di situ gitu. Berproses di sana. Jadi bicara kita tidak menjamin bahwa ini harus kerja. Saya kira by proses. Karena sukses itu adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Sukses itu bukan tujuan akhir. Kita sering mempersepsikan bahwa kata orang sukses itu ketika sudah jadi milioner. Sebenarnya sukses dalam konteks akademik secara ilmiah artinya adalah sebuah pencapaian proses yang bisa dilewati untuk mewujudkan sebuah realitas dari sebuah impian orang atau komunitas orang atau pemerintah daerah. Inilah yang disebut dengan sukses. Hasil akhir nanti ya Pak? Hasil akhir nanti. Sukses itu adalah kita bisa melampaui sebuah proses yang baik. Pertandingan sepak bola aja berproses ya Pak dalam cetak. Dari kiper digiring ke ke back, dikirim ke playmaker, dikirim ke posisi destroyer, baru ke striker, kan prosesnya. Gol itu kan hasil akhir. Tapi yang kadang-kadang juga nggak gol gitu ya Pak. Kadang-kadang itu kan gitu. Itu seperti itu. Makanya kalau kuliah itu tidak mesti harus dalam mindset kepala calon mahasiswa baru itu bahwa dengan kuliah saya harus jadi PNS. Justru kalau saya sebagai orang ekonomi, kalau you mau kaya, jangan berpikir bermimpi jadi PNS. Jadilah pengusaha. Betul. Karena PNS itu ditakar rezekinya. Golongan 3A sekian, sekian. Kan ditakar. Tapi kalau pengusaha kan no limited. Non limited, betul. Malahan kita yang menakar kalau jadi kalau kita sering ngobrol dengan mahasiswa, kalau you mau kaya, jangan bermimpi jadi PNS, bunuhlah mimpi Anda jadi PNS kalau mau kaya. Gitu. Tapi kalau mau kaya Anda harus berpikir jadi seorang ekonom, pelaku usaha. Tapi kalau you mau aman tetapi tidak bisa kaya, ya you jadi PNS. Saya sering bercanda begitu. Walaupun banyak PNS yang kaya, tetapi pasti kalau PNS yang kaya pasti dia sambil berwirausaha. Jadi kuncinya adalah berwirausaha. Karena pintu rezeki seorang saudagar itu pintunya banyak. Nah, kalau PNS kan hanya satu pintu tuh. Iya. Jadi seperti itu. Jadi memang betul-betul manajemen ini menjadi kebut gitu. Ya, itu seperti itu, dan perlu ya saya kira manajemen ini adalah menjadi prodi yang menjadi trendsetternya di Universitas Peradaban. Oke. Ya, kemudian Pak Muhraji, progres kegiatan mahasiswa yang sudah pernah dilakukan sendiri di manajemen apa aja Pak? Sebenarnya kalau untuk kegiatan sendiri di prodi manajemen sudah sangat banyak ya, sudah nggak terhitung mulai dari kegiatan yang dilakukan oleh HMCM-nya gitu, mengadain seminar, kalau sekarang karena lagi ada pandemi webinar dan kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya hal tersebut untuk menopang kemampuan basic mereka gitu. Dan ke depan nanti juga kami sendiri dapat informasi dari HMCM mau mengadakan webinar yang nanti pematerinya adalah mahasiswa itu sendiri. Tapi dengan catatan mahasiswa itu sudah mempunyai bisnis ya. Jadi belajar dari narasumber, satu belajar memotivasi teman-teman yang lainnya supaya teman-teman lainnya bisa melihat, oh teman saya aja yang sibuk sambil kuliah bisa melakukan kegiatan tersebut, kenapa saya tidak? Jadi intinya kita belajar untuk berproses gitu. Ya, kemudian untuk di manajemen sendiri ada ekstensinya nggak Pak? Untuk kelas ekstensinya itu kami ada reguler
sore ya. Ya jadi kalau dalam konteks akademis berdasarkan Permendikti-Ristek, kalau dulu kan ada istilah kelas karyawan. Kelas karyawan itu. Kalau Nah, ini berdasarkan karena memang ada beberapa kasus pengelola perguruan tinggi swasta menyalahgunakan peristilaan kelas karyawan itu secara akademis. Tanda petik ada istilah pelacuran akademik itu. Nah, kemudian Dirjen Dikti mengeluarkan sebuah edaran. Dihapuslah istilah kelas karyawan. Yang ada itu adalah kelas reguler pagi sama kelas reguler sore. Iya. Dengan tatap muka, jumlah jam sama, jumlah hari sama. Beda dengan dulu kalau udah bicara kelas karyawan tuh cukup weekend, cukup hanya sehari Sabtu sebulan. Iya. Nah, kelas reguler sore itu adalah memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah bekerja untuk meningkatkan pendidikannya, tetapi tidak pernah tetap kualitasnya Tidak sama. menghapus itu ya. Iya, gitu. Dan ini salah satu poin penting bahwa Universitas Peradaban betul-betul menjalankan sesuai dengan Nah, menjaga mutu, mutu betul. Nah, itu tadi disebutkan kata ada by proses itu. Kualitas proses di perguruan tinggi menjadi sangat penting. Karena bicara tata kelola akademik adalah bicara proses, bukan bicara hasil. Jadi sekali lagi perguruan tinggi itu harus menjaga kualitas proses, bukan kualitas hasil. Hasil kalau mereka sudah kerja, kualitas hasil nanti bisa lihat. Tapi yang harus dijaga hari ini adalah kualitas proses. Tatap mukanya jelas, sumber daya pengajarnya kompeten dalam bidangnya, itu yang sangat penting. Termasuk juga yang penting adalah bagaimana membangun motivasi. Gitu, membangun motivasi mahasiswa bahwa kalau orang lain bisa, saya bisa. Nah, ini yang sangat penting. Ada apalagi bicara tentang ekonomi. Gitu. Bicara tentang ekonomi butuh itu motivasi gitu. Karena kadang-kadang orang kalau usaha udah bangkrut sekali, udah putus asa, saya nggak cocok jadi pengusaha. Padahal kesuksesan itu proses gitu. Karena inilah yang sebenarnya tugas kita, dosen khususnya, adalah bagaimana membangun sebuah optimisme bahwa ada proses yang harus dilewati sebagai jalan panjang menuju kesuksesan itu. Itu seperti itu. Oke, dan luar biasa untuk Tomania malam hari ini. Ya, kita beruntung malam hari ini ada Pak Muhroji dan juga Pak Kasdar yang beliau ini adalah pakar-pakar ekonom. Ya, dan juga pakar manajemen. Tentunya memang dalam manajemen ini tidak hanya untuk keuangan saja ya, Pak. Ya. Ini banyak sekali di situ. Ya tadi kita kan di prodi manajemen ada di konsentrasi. Ya, ada di pemasaran, ada keuangan, ada MSDM. Ya. Jadi kalau untuk perangkapan manajemen itu harus di ruangan itu kayak tidak gitu, karena kita juga konsentrasi pemasaran lebih konsen ke marketing ya. Lebih proses ke kegiatan pemasaran, bagaimana kita membentuk menganalisa dan membaca situasi pemasaran ya, dan keputusan bulan dan sebagainya. Justru kalau menurut saya di manajemen itu sangat kompleks. Kita kadang belajar psikologisnya, ya tentunya itu kaitan dengan perilaku pembelian ya. Ada mata kuliah tersebut, kita harus memahami bagaimana latar belakang konsumen kita membeli, ada faktor kepemimpinan dan lain sebagainya, lengkap. Saya kira sangat lengkap karena ya itu tadi kita bicara lagi, manajemen itu disiplin ilmu, bisa dipakai di mana saja, tidak harus di perusahaan. Ketika di ibu rumah tangga juga perlu kaitannya dengan manajemen keuangannya. Gitu. Dan ya seperti itu. Ya, kemudian Pak Kasdar, memang segitu pentingkah manajemen, Pak? Saya kira tidak ada aktivitas apapun dalam hidup ini yang lepas dari konteks ilmu manajemen itu. Kita dalam rumah tangga saja perlu memanage. Misalnya seorang istri gitu, pendapatan suaminya hanya sekian, anak 3, kuliah 2. Pendapatan tetap ini perlu seorang istri, seorang perempuan itu memiliki kemampuan manajer keuangan misalnya. Termasuk juga misalnya seorang istri yang Wonder Woman lah istilahnya kan gitu. Kesibukannya luar biasa. Sementara dia tidak melupakan fitrahnya. Dia harus bagaimana manajemen waktu itu. Tidak ada aktivitas apapun dalam kehidupan kita yang lepas dari ilmu manajemen. Jadi bicara tentang manajemen bukan bicara hanya jadi seorang pengusaha, tetapi jadi seorang ibu rumah tangga itu butuh kemampuan dalam bermanajemen gitu. Manajemen itu mengatur keuangan, mengatur waktu dan lain sebagainya. Saya kira itu seperti itu. Penting sekali. Ya, baik, dan Pak Muhroji dan juga Pak Kasdar, bincang-bincang kayaknya bentar banget ya. Ya mungkin nanti ya. Kemudian sebelum closing, Pak Muhroji dulu mungkin ada statement apa Pak untuk malam hari khususnya terkait
biar teman-teman kita yang masih ragu untuk berkuliah di Universitas Peradaban? Kalau dari saya kaitannya dengan prodi manajemen ya, prodi manajemen yang dimiliki oleh Universitas Peradaban, saya yakin tidak kalah kaitannya dengan kualitasnya dengan universitas yang lainnya. Karena tadi dari sisi sumber daya manusianya juga sudah cukup memenuhi dan memadai, dan dari segi bahasanya itu lingkungan perkuliahannya juga memadai. Karena di Universitas Peradaban kita akan dibentuk untuk berproses untuk sukses gitu. Oke, ya. Ya, kemudian Pak Kasdar, poin pentingnya Pak. Sebagai closing statement itu saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah ragu kuliah di Universitas Peradaban. Kenapa gitu pertanyaan? Karena yang merintis, yang memimpinnya adalah mantan Menteri Pendidikan Nasional. Jadi apa yang diragukan gitu kan? Selain tadi sumber daya manusianya, dosennya banyak yang dokter, juga ada calon dokter banyak gitu kan. Regulasi yang disusun. Tadi keywordnya adalah tidak mungkin Universitas Peradaban itu tidak kompetitif lulusannya. Karena perguruan tinggi ini secara institusi didirikan dan dipimpin oleh mantan Menteri Pendidikan. Nah, saya kira saat itu kuncinya. Jadi rugi sekali kalau tidak kuliah di Universitas Peradaban, khususnya prodi manajemen. Karena pemimpinnya adalah justru orang yang sangat menguasai tentang konteks pendidikan di Indonesia. Gitu. Itu Pak Yahya, Profesor Yahya ya. Ya, Profesor Yahya. Oke deh, terima kasih Pak Kasdar selaku praktisi ekonom yang malam hari ini sudah hadir, dan juga Pak Muhroji, Kaprodi Manajemen UPB. Sampun rawuh teng Radio Singosari Top FM. Dan Pak Kasdar, terima kasih sudah Sama-sama. ikut membangun Kabupaten Brebes, khususnya di Brebes wilayah selatan. Nah, filosofinya sederhana gitu. Apa, Kalau Pak? saya itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hari ini saya mengabdi di Peradaban, artinya saya harus bicara konteks pengembangan Brebes Selatan. Betul. khususnya Universitas Jadi Peradaban. memang itu saja kunci. betul di mana kita berpijak gitu ya Pak. Oke. Ya, matur suwun Pak Kasdar untuk malam hari ini, dan tentunya sumbangsi panjenengan di kami di khususnya untuk membangun Bumi Ayu menjadi pusat perkembangan yang baru, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Dan harus dan ini tentu untuk teman-teman semuanya, adik-adik kita yang juga untuk malam hari ini masih bingung untuk berkuliah, ya jangan pernah ragu untuk berkuliah di Universitas Peradaban Bumi Ayu, karena memang Universitas Peradaban sendiri dibangun oleh Profesor Yahya Muhaimin selaku Menteri Pendidikan Republik Indonesia era Abdurrahman Wahid ya. Betul. Ya, ini tentu kemudian juga beliau adalah salah satu putra daerah Kabupaten Brebes, khususnya Bumi Ayu sendiri, Mantan diplomat juga. mantan diplomat yang tentu prestasinya sudah tidak diragukan lagi, dan beliau memang betul-betul tenaga dan pikirannya untuk Kabupaten Brebes, khususnya untuk Bumi Ayu. Ini salah satu poin penting untuk warga masyarakat, untuk adik-adik kita yang ingin berkuliah di Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ayo kita bangun bersama-sama Bumi Ayu menjadi pusat perkembangan yang baru. Matur suwun Pak Muhroji dan juga Pak Kasdar. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih sama-sama. Ya udah hadir, dan untuk temannya semuanya juga terima kasih untuk yang sudah selalu setia bersama kami di 95.1, dan atas nama kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab, dan saya Bayu Ahmad mengucapkan banyak terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Hei, udah pada lulus, mau pada kuliah di mana nih? Aku masih bingung nih. Kalau aku udah mantep kuliah di Universitas Peradaban. Betul, mending di Universitas Peradaban yang berada di Bumi Ayu. Universitas Peradaban. Gini loh Dan, di Universitas Peradaban itu ada 4 fakultas, yaitu FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada jurusan pendidikan guru sekolah dasar, bahasa dan sastra Indonesia, juga ada pendidikan bahasa Inggris. Terus ada pendidikan matematika. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada 2 jurusan, akuntansi dan manajemen. Saintek, sains dan teknologi yang terdiri dari jurusan farmasi, teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, dan agribisnis. Untuk FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,